Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Eh, Sampai ketemu lagi bersama ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Dan pada kesempatan kali ini saya akan masih membahas tentang tips negosiasi. Kemarin kita membahas tentang kenapa sih negosiasi itu sulit. Lalu bagaimana cara kita bernegosiasi tanpa ibaratnya tanpa harus eh, tanpa harus em, tanpa harus merasa malu. Lalu bagaimana cara kita bernegosiasi tanpa harus berbohong. Dan yang kemarin kita bernegosiasi tanpa sebenarnya negosiasi ini pilihan terbaik atau tidak gitu ya, sebagai pilihan yang ketiga antara iya atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 7 situasi atau tanda yang harus dipikirkan tentang negosiasi. Jadi ketika menghadapi 7 kondisi ini, maka ini menjadi tanda bahwa kita layak untuk memikirkan negosiasi. 7 hal yang menyalakan lampu negosiasi kita semuanya. Yang pertama adalah ketika mereka membuat penawaran dengan sangat mudah di awal. Misalnya, ini diskon 10% hari ini. Atau bagaimana jika saya memberi Anda diskon 10%. Ini menunjukkan bahwa mereka tertarik untuk menjualnya dan bahwa mereka siap untuk bernegosiasi. Jadi Anda seharusnya tidak hanya menerima tawaran 10% itu, tetapi Anda harus mengatakan, bagaimana kalau 20%? Kata-kata yang lebih baik mungkin jika diskon 20%, maka saya akan membelinya. Tapi kendalanya adalah Anda mungkin akan mendapatkan diskon 20% dan Anda pasti tidak akan mendapatkannya lebih murah dari itu. Jadi akan lebih baik untuk mengatakan, itu masih sedikit banyak bagi saya. Bisakah Anda menguranginya lebih dari itu? Karena dengan begitu, siapa yang tahu seberapa rendah mereka akan pergi. Yang kedua adalah saat penjualan. Jadi stoknya sudah berkurang. Ini sama seperti mereka membuat penawaran di awal. Jadi Anda harus segera mempertimbangkan untuk menegosiasikan harga barang-barang yang dijual hanya karena mereka berkurang. Itu bukan alasan untuk membayar harganya ya. Sebenarnya itu adalah alasan untuk tidak membayar harganya. Karena jelas mereka tertarik untuk menjual barang-barang itu. Pemicu ketiga saya untuk bernegosiasi adalah jika manajer terlihat jelas, karena mereka akan memiliki wewenang untuk bernegosiasi. Di toko manapun Anda harus mempertimbangkan untuk meminta manajer, karena staf mungkin tidak diperdayakan. Tetapi jika manajer di sana menjual kepada Anda, maka itu adalah undangan untuk tawar-menawar. Berikutnya adalah ketika Anda tidak 100% tertarik. Mungkin produk atau layanan yang tidak sempurna, atau Anda belum benar-benar siap, tetapi situasinya telah muncul. Jadi daripada pergi begitu saja, setidaknya berikan mereka sedikit tawaran yang keterlaluan. Kita tidak pernah tahu dan apa yang harus Anda hilangkan, Anda tidak akan membelinya juga kan. Yang kelima adalah ketika Anda memiliki pilihan lain, hanya satu alternatif yang benar-benar bagus yang membuat Anda jauh lebih kuat. Karena tidak masalah jika mereka tidak mau bernegosiasi, maka baiklah, maka Anda dapat pergi ke pilihan Anda yang lain gitu ya, tentu saja dengan opsi alternatif ini. Anda sebaiknya mencoba bernegosiasi dengan orang lain. Keenam adalah saat Anda sebagai penjual dan pelanggan meminta tambahan. Mungkin mereka ingin pengiriman pada hari Minggu, atau mereka ingin memesan khusus. Ini menyalakan lampu negosiasi Anda. Anda dapat memberikannya kepada mereka secara gratis sebagai layanan pelanggan yang sangat baik. Tapi dan ada argumen untuk ini. Tapi argumen kontra adalah bahwa mereka akan menerima begitu saja. Mereka akan berpikir itu mudah bagi Anda untuk memberi dan mereka mungkin akan mengharapkannya setiap saat. Jadi, mungkin lebih baik untuk membuat biaya kecil untuk itu. Mereka akan merasa Anda telah membantu mereka mungkin tidak akan membiasakannya, dan Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan tambahan dari itu. Akhirnya situasi ketujuh, situasi yang terakhir, adalah ketika Anda memiliki keluhan. Mungkin kualitas suatu produk atau layanan belum terlalu bagus. Mungkin pemasok telah mengecewakan Anda pada tanggal pengiriman. Anda hanya tidak senang karena suatu alasan. Sebagian besar dari kita hanya akan tahan dengan itu. Mungkin memberitahu teman-teman kita nanti. Mungkin tidak akan kembali ke pemasok itu lagi. Dan jika itu hotel, kami hanya akan memberikannya 1 bintang di TripAdvisor misalnya. Atau bahkan mungkin menulis surat keluhan. Tapi semua hal itu benar-benar membuang-buang waktu Anda. Mereka tidak mendapatkan apa-apa kembali untuk masalah Anda. Jauh lebih baik adalah bernegosiasi. Katakanlah Anda tidak senang dengan apapun yang terjadi, tetapi Anda bisa dibuat bahagia lagi jika Anda bisa melakukan hal lain sebagai gantinya. Ingatlah untuk selalu bersikap baik dan mencoba membuat mereka berada di pihak Anda, membantu Anda. Ketika saya mengeluh, saya suka memulai dengan mengatakan kepada orang yang saya tahu itu bukan salah Anda, tetapi ini telah terjadi dan itu tidak terlalu baik.
Jadi yang saya inginkan adalah anggur dengan makanan saya atau dipindahkan ke ruangan lain atau memiliki voucher untuk menginap lagi, sesuatu seperti itu. Jika Anda punya keluhan, maka Anda punya kekuatan. Anda memiliki landasan moral yang tinggi. Jadi itu pasti harus menyalakan lampu negosiasi Anda. Jadi waspadalah terhadap situasi-situasi ini, salah satunya bisa menjadi kesempatan Anda berikutnya untuk bernegosiasi. Dihafalkan tadi ya, ada 7 kunci untuk negosiasi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan dilewatkan juga kalau ada kesempatan seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya masih tentang negosiasi. Karena kita akan melanjutkannya dengan pembahasan tentang bagaimana sih cara merencanakan negosiasi, teknik dalam bernegosiasi. Yang pastinya saya harapkan akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.